Ya, halo pecinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Kali ini kita akan membahas timnas Indonesia jelang pertandingan laga sisa kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan juga melawan Filipina. Mungkin Bung Goldin pertama ingin membahas komposisi pemain dulu, di mana ada kejutan di timnas Indonesia yang mana Mark Klok tidak dipanggil, Witan tidak dipanggil, Elkan Bagot juga tidak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan juga melawan Filipina. Di lini belakang, timnas Indonesia masih mengandalkan Hernando Martin Paes belum bisa dipanggil karena masih ada urusan kalau tidak salah perpindahan federasi atau semacam itulah. Jadi Martin Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia, tapi kita masih punya Hernando, penjaga gawang andalan kita. Semoga saja Hernando bisa menampilkan permainan terbaiknya nanti pada saat melawan Filipina dan juga melawan Irak. Kemudian di lini belakang minus Elkan Bagot. Ini kalau tidak salah Elkan Bagot ini tidak dipanggil. Isunya adalah karena Sintayong sakit hati pada saat kemarin timnas Indonesia U23 untuk menghadapi playoff, dia tidak merespon panggilan dari PSSI. Mungkin seperti itu ya, tapi kita tidak tahu hal yang sebenarnya, mungkin hanya Sintayong dan PSSI yang tahu. Ini hanya asumsi di media online saja, Bung Goldin juga membacanya seperti itu. Kemudian ada J.I. Jazz, kemudian ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat. Tentu saja ini memberikan kekuatan untuk timnas Indonesia di lini belakang. Sen Patinama juga masuk, kemudian Yance masuk juga. Kemudian kita masuk ke lini tengah. Mark Klok tidak menjadi andalan sekarang karena mungkin sudah ada Tom Hey. Persaingannya pun cukup berat menurut Bung Goldin di lini tengah. Padahal Mark Klok kalau kita ingat dulu itu andilnya sangat besar ya untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia, tapi mungkin karena sekarang kalah bersaing. Bahkan yang masuk hanya Kambuaya, kemudian Marcelino Ferdinand, Mark Klok, dan satu lagi ya lupa Bung Goldin. Pokoknya itulah. Kemudian di lini depan Arerato Mangun, Dimas Derajat masuk, ini lumayan kejutan juga. Dendi Santoso tidak. Kemudian ada Rafael Struik dan Egy Maulana Fikri menggantikan posisi. Mungkin antara Egy dan Witan ini sebenarnya 11-12 ya, tapi Sintayong lebih memilih Egy Maulana Fikri. Alasannya Bung Goldin tidak tahu, mungkin ini kebutuhan tim saja. Sebenarnya Witan juga sangat bagus ya, tapi mungkin kebutuhannya seperti itu, jadi timnas Indonesia memanggil Egy Maulana Fikri. Dengan skuad ini kita harapkan timnas Indonesia menampilkan permainan terbaiknya melawan Irak dan juga melawan Filipina, karena kita tahu pada saat kemarin timnas Indonesia melawan Vietnam di leg pertama itu menurut Bung kurang bagus mainnya ya, bahkan lebih bagus bermain pada saat di Maiden melawan Vietnam. Jadi sebelum timnas Indonesia menghadapi dua laga tersebut, timnas Indonesia juga akan menghadapi laga persahabatan melawan Tanzania. Mungkin ini laga pemanasan. Bahkan ini sempat diledek oleh media Vietnam. Bung Goldin membaca media Vietnam mengatakan kenapa timnas Indonesia menghadapi lawan yang tidak terkenal menjelang pertandingan penting dua laga kualifikasi Piala Dunia. Mungkin alasannya menurut Bung Goldin, alasannya adalah tidak terlalu memikirkan lawan yang berat. Ini hanya pertandingan pemanasan saja supaya nanti pada saat melawan Irak dan juga melawan Filipina ini mungkin kondisi pemain itu sudah siap. Alasannya mengambil Tanzania mungkin nanti laganya tidak terlalu berat, hanya untuk memulihkan kondisi fisik dan chemistry saya. Jadi itu menurut Bung Goldin alasannya. Dan kesiapan Irak sendiri menghadapi timnas Indonesia ini, Jesus Cesas pelatih Irak sudah mengatakan tidak akan terlalu banyak membawa pemain-pemain bintangnya. Mungkin alasannya mungkin sudah lolos juga Irak. Bahkan Jesus Cesas mengatakan hanya akan memantau pemain-pemain domestik yang berada di Liga Irak sendiri untuk melapis mungkin permainan Irak, menghindari, kalau menurut Bung Goldin itu menghindari cedera para pemain. Ini tentunya peluang bagi timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Irak di pertandingan kedua nanti. Kalau misalkan timnas Indonesia menang atau imbang saja, itu peluangnya sudah sangat terbuka lebar. Kalau dari sisi Filipina, bahkan ini menurut Bung Goldin Filipina serius menghadapi laga melawan timnas Indonesia. Bahkan dia mengatakan tidak ingin memberikan kemudahan untuk timnas Indonesia memenangkan pertandingan. Sudah memanggil 8 pemain naturalisasi baru. Ini tentunya yang menjadi bahaya, karena mungkin tidak terukur oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Pemain-pemainnya ini juga sangat luar biasa. Ada yang bermain di MLS, Norwegia, bahkan di Ceko kalau tidak salah ya. Jadi ini tantangan atau challenge buat timnas Indonesia mengalahkan Irak. Jadi tidak bisa mengalahkan Filipina. Jadi tidak bisa dipandang remeh. Filipina juga ini laga yang sangat menentukan, laga sangat berat menurut Bung Goldin. Walaupun kita bermain sebagai tuan rumah, tentunya didukung oleh puluhan ribu
supporter timnas Indonesia harus bisa mengalahkan kedua tim tersebut untuk memastikan lolos tiket ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Bonusnya adalah kalau misalkan timnas Indonesia bisa lolos ke round 3, maka hadiahnya adalah kita timnas Indonesia akan lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Maka kita nanti akan melihat di Piala Asia 2027 jika timnas Indonesia tahun ini atau kualifikasi Piala Dunia ini gagal menembus Piala Dunia, kita lihat di 2027 progresnya bisa sejauh mana timnas Indonesia melangkah di Piala Asia tersebut. Jika timnas Indonesia bisa masuk 8 besar ataupun semifinal, baru kita nanti bisa berbicara Piala Dunia. Untuk yang sekarang ini mungkin anget-anget kuku lah, masuk syukur, nggak masuk ya udah, sebab mungkin karena pemain-pemainnya baru masuk, kemudian juga PSSI juga sedang gencar mencari pemain-pemain baru, tidak berhenti sampai di sini. Jadi Pak Erick Thohir sudah mengatakan kalau misalkan sekarang bisa, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak bisa, kita coba lagi di 2030. Jadi itu persiapannya timnas Indonesia. Semoga Bung Godin mendoakan semoga timnas Indonesia bisa melampaui 2 laga ini dan timnas Indonesia lolos ke round 3 masuk Piala Asia otomatis 2027. Sekian dari Bung Godin untuk konten hari ini. Salam timnas Indonesia.